Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe, menonton, juga komentar di channel YouTube saya. Tentunya yang terus dan semangat mengawal kasus ini. Sekalipun yang lainnya sudah lenyap, tapi kita terus kawal terus. Karena tujuannya untuk keadilan kedua almarhumah. Dan kita support terus kepolisian Polda Jabar, semoga bisa cepat mengungkap kasus ini. Kita berharap masyarakat bahwa kepada siapa lagi kita menaruh kepercayaan selain kepada pihak kepolisian. Kita juga doakan almarhumah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pada saat seseorang berani menampilkan wajah dan berani berspeak up di media, itu pasti sudah siap dengan resiko dan segalanya. Baik itu resiko dikomentari oleh netizen, oleh siapapun, siap dikomentari baik itu pahit ataupun pedas, baik itu manis atau baik itu nantinya baik atau tidak. Yang penting adalah harus siap dikomentari pada saat kita berani untuk memunculkan wajah kita di media. Nah, kalau kita lihat adalah pernyataan atau obrolan yang disampaikan oleh kedua saksi, yaitu Yoris dan Yanti, pada saat mereka berbincang-bincang di rumahnya, yaitu di rumah Yoris. Yanti, begitu kita lihat, menampakkan kesedihannya, kegalauannya, terlihat daripada intonasi yang disampaikan, mimik muka wajah, ya, tekanan suara, itu seperti menampakkan kegalauan dan adanya gambaran isi daripada hati dan pikiran Yanti. Walaupun sempat Yoris mengatakan di akhir kalimat di video itu bahwa ini bukan settingan. Kenapa Kang Yoris bilang ini bukan settingan? Jelas-jelas kami tidak pernah mengatakan bahwa ada settingan. Tapi kenapa Kang Yoris bilang ada settingan? Apa memang sering menyeting atau bagaimana? Tentunya kita yakin bahwa itu memang adalah ungkapan hati daripada pikiran yang ada di hatinya Yanti. Ada satu hal di salah satu menit, kalau tidak salah di menit 2:19, Yanti mengungkapkan kegundahannya dan dia sempat mengucapkan sesuatu yang menurut saya ini bisa menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas. Sekali lagi ya, ada Bang Freddy ini kok maunya ngebahas channel orang lain. Begini, pada saat tadi saya sampaikan di awal bahwa pada saat kita berani menampakkan wajah, kemudian kita berspeak up di media, maka kita harus siap untuk dikomentari. Kalau kita tidak mau dikomentari, jangan berani-berani untuk speak up di media. Karena kalau sudah speak up di media, berarti kita harus siap untuk dikomentari. Nah, baiklah, saya akan sedikit mengomentari apa yang disampaikan oleh Yanti. Ini menarik sebenarnya. Di menit 2:19 ya. Ada pernyataan dari Yanti yang setelah mengungkapkan pernyataannya. Coba kita dengar ya. Ibarat lempar batu sembunyi tangan. Ibarat lempar batu sembunyi tangan. Ibarat lempar batu sembunyi tangan. Ini adalah kiasan ya. Lempar batu sembunyi tangan. Artinya kalau kita lihat dari konotasi ini adalah mereka yang berani berbuat, tetapi mereka tidak mau bertanggung jawab apa yang dia perbuat gitu. Seolah-olah seperti itu. Lempar batu sembunyi tangan. Kalau misalkan ini dikonotasikan juga dalam suatu kebersamaan, ya, dalam suatu perencanaan, dalam suatu rencana,
adalah seseorang yang memang sudah melakukan suatu kerjasama dan disepakati secara bersama di awalnya, kemudian pada akhirnya karena ada sesuatu hal, akhirnya dia lari daripada kerjasama tersebut. Artinya, dan tidak mau mengambil resiko, seolah-olah seperti itu, lempar batu sembunyi tangan, melimpahkan semua masalahnya kepada orang lain, dan dia lari dari permasalahan itu. Nah, kalau Yanti sempat mengatakan bahwa lempar batu sembunyi tangan, ini adalah sesuatu hal yang memang memberikan suatu gambaran kepada orang lain yang katakanlah Yanti ditinggal. Seolah-olah seperti itu ya. Seolah-olah Yanti ditinggal atas kebersamaan yang sudah disepakati. Lempar batu sembunyi tangan. Ya. Ini kan seolah ungkapannya ungkapan munafik ya, seorang yang sangat munafik, lempar batu sembunyi tangan. Dia melakukan tapi dia bersembunyi gitu loh. Tidak mau menampakkan, tidak mau ikut terlibat. Dialah yang merencanakan ya pada saat kesepakatan bersama. Pada akhirnya karena ada masalah dia tidak mau ikut-ikutan. Inilah lempar batu sembunyi tangan. Apa yang dimaksud dengan Yanti? Siapakah yang dimaksud dengan Yanti ini? Apakah ada hubungannya dengan kasus Subang ini? Tentunya adalah pihak Yanti yang tahu dan Yoris. Di mana diungkapkan di akhir kalimatnya, di akhir videonya mengatakan bahwa Yoris mengatakan bahwa ada sesuatu hal dan hanya kita yang berdua yang tahu. Misteri. Ya, seperti yang saya ucapkan di video sebelumnya bahwa step by step Yoris dan Yanti terus berbicara di channel YouTube-nya. Mudah-mudahan ini adalah suatu keberanian Yoris untuk mengungkap yang sebenarnya. Siapa tahu Yoris akan sedikit-sedikit mengungkap kasus Subang ini. Karena kita yakini tidak lain adalah biasanya orang terdekat akan lebih mengetahui terhadap korban kedua almarhumah. Tentunya adalah yang paling terdekat daripada korban. Mereka lebih tahu sepak terjang daripada korban. Ada masalah apa dan lain sebagainya. Apakah Yoris akan membuka semuanya berserta Yanti dengan ucapan Yanti mengatakan lempar batu sembunyi tangan. Ini menjadi hal yang menarik dan untuk kita bahas sebenarnya. Siapa yang dimaksud oleh Yanti lempar batu sembunyi tangan? Mulai sedikit-sedikit Yanti terbuka. Mudah-mudahan lebih terbuka lagi ke depannya Yanti dan Yoris. Sekali lagi kita support terus, semoga para saksi bisa ikut terus bersuara. Dari mereka lah kita dapat informasi, dari mereka lah kita yakini bahwa ada sesuatu hal yang bisa sebagai petunjuk. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.